Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang menghadirkan narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Wilson Purba, inilah Investor Daily Talk selengkapnya, IDTV Inspirasi Investasi. Pemirsa, ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam laporan State of Global Islamic Economy Report 2023-2024, posisi Indonesia akan naik ke ranking 3 dalam top 15 Global Islamic Economy. SGIE Report 2023-2024 menempatkan Indonesia di ranking 7 negara dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia dengan nilai mencapai 139 miliar dolar Amerika Serikat. Di pasar modal, BEI mencatat jumlah saham syariah meningkat 50% selama 5 tahun terakhir. Dari 399 saham syariah pada tahun 2018 menjadi 623 saham syariah per 2023. Jumlah saham syariah ini berkontribusi sekitar 69% dari total saham pencatatan BEI sebanyak 903 saham perusahaan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa industri perbankan syariah merupakan jangkar dari perkembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di tanah air. Namun Wapres menyoroti pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia yang masih di kisaran sekitar 10%. Berdasarkan data OJK, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia mencapai 10,81% dari seluruh lanskap keuangan negara per Juli 2023. Ini banyak setannya ini kan. Ya kan? Makanya sekarang pangsa pasarnya masih 10. Belum naik-naik, karena itu setannya itu. Ditaswis namanya, dibikin ragu, sama aja. Bank syariah dengan bank konvensional nggak ada bedanya. Bagaimana kok nggak ada bedanya itu? Bedanya seperti apa? Saya bilang seperti langit sama sumur. Ya kan bedanya, bainas sama iwal bir. Yang jauh kan beda semua, naturnya beda, ya semuanya beda. Katanya, ya udah, ditaswis saja. Nah inilah memang perjuangannya. Oleh karena itu, saya bilang bahwa bergerak di perbankan syariah, di ekonomi syariah, itu bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal jihad. Ya, jihad untuk jihadud dakwah. Namanya jihad dakwah. Lalu seperti apa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum GP Ansor, Adin Jauharudin. Halo, apa kabar Pak Adin? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya Pak. Pak, kalau Pak Adin melihatnya, bagaimana sejauh ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Baik, terima kasih. Mas siapa namanya? Dengan Wilson Pak. Oh, Mas Wilson, oke siap. Terima kasih. Pertama memang bahwa perkembangan ekonomi syariah setelah kita punya satu lembaga yang formal resmi ya, namanya KNEX, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah, saya kira bahwa perkembangannya cukup melaju dengan pesat ya, dan ini kita perlu jaga terus kembangkan. Nah, kenapa? Kemudian karena dari angka-angka pertumbuhan itu sangat bagus sekali dan memang hari ini tadi dikatakan kita sudah pada peringkat negara ketiga ya, ekonomi keuangan syariah terbesar di dunia setelah Arab Saudi dengan Malaysia. Nah, juga dalam kontribusi kepada PDB kita diproyeksikan menurut KNEX adalah 46%. Ini kan salah satu yang luar biasa sebenarnya. Apakah kemudian optimis kita dengan angka-angka tersebut? Kita sangat optimis karena memang ada beberapa fenomena faktor di lapangan yang membuat bahwa kita yakin ekonomi syariah akan melaju dengan cepat. Salah satunya adalah pertumbuhan demografi yang begitu besar, kemudian terkoneksinya negara-negara muslim dengan e-commerce misalnya, kemudian digital connectivity. Nah, di samping itu memang yang perlu dibenahi ke depan tentu tadi bisa ada kelebihan juga ada kelemahan, yaitu tentang seberapa kuat kita literasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Juga yang kedua tentang bagaimana seberapa kuat kita pembangunan infrastruktur ekonomi keuangan syariah. Itu yang paling penting.
Nah, kemarin saat menghadiri acara silaturahmi Perkumpulan Bank Syariah Indonesia, Wakil Presiden menyebut bahwa ini banyak setan yang menghalangi orang berdalih dari perbankan konvensional sehingga pertumbuhan perbankan syariah cenderung mandek saat ini. Nah, kalau Anda menanggapinya sendiri, Pak Adin, mengenai pernyataan yang cukup menarik perhatian saat ini seperti apa? Soal setan itu, ya satu sisi itu juga menjadi semacam apa ya, pengingat kita, warning ya, bahwa memang tentu transisi dari ekonomi konvensional ke syariah pasti hambatan itu ada. Nah, tapi yang paling penting adalah sejauh mana kemudian kita melakukan secara masif tentang literasi maupun edukasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah jangan lupa juga bahwa di luar soal faktor tadi ada kalimat setan, tapi juga sejauh mana kemudian infrastruktur kita diperkuat. Baik itu infrastruktur keuangan maupun infrastruktur bisnisnya. Ini yang paling penting. Saya yakin kalau kemudian infrastruktur juga kuat, kemudian literasi juga kuat, saya yakin masyarakat juga menjadi bagian dari user ya, keuangan ekonomi syariah. Baik. Nah, sebagai negara dengan populasi penduduk muslim juga salah satu terbesar di dunia, sebenarnya kan Indonesia ini punya potensi ekonomi syariah yang sangat besar karena marketnya juga besar. Kalau dari kacamata Pak Adin sebagai Ketua Umum GP Ansor, sebenarnya apa Pak tantangan utama dalam memacu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Tantangan utama ekonomi syariah hampir sama dengan tadi yang saya katakan ya, bahwa memang yang pasti gini, dalam laporan keuangan ekonomi global ya, yang pasti bahwa pertama pertumbuhan ekonomi syariah itu juga harus sesuaikan dengan tantangan kekinian, terutama ESG ya, environmental, kemudian sustainability dan government. Saya kira itu. Kenapa ini menjadi penting, bahwa sekarang laju pertumbuhan ekonomi, industri segala macam juga harus sesuai dengan perbaikan lingkungan. Itu juga sesuai dengan nilai-nilai agama, yaitu dalam rangka hablum minal alam ya, selain hablum minan nas. Nah, yang kedua, lagi-lagi saya katakan bahwa apa tadi soal potensi ya? Iya, betul. Soal potensi. Ini yang paling penting adalah ketika bicara ekonomi syariah, bagaimana kemudian ekosistem pendukung bisnis juga digalakan, infrastruktur digalakan. Contoh misalnya, kenapa kemudian ekonomi konvensional, bank-bank konvensional kemudian lebih tertarik bagi masyarakat ketika ekonomi syariah? Nah, ini juga perlu mendapat kajian. Jangan-jangan kemudian dari sisi infrastruktur kita belum selancar mereka. Kemudian dari strategi marketing juga belum selancar mereka. Termasuk misalnya hal-hal yang menarik juga belum selancar mereka. Ini menjadi pembelajaran bahwa ketika mempromosikan perbankan syariah misalnya harus sefleksibel mungkin sehingga basis-basis keumatan juga akan bergerak untuk ke arah ke sana. ATM-nya juga harus lancar, kemudian ketersediaan uang dalam box ATM juga harus ada, kemudian kemudahan-kemudahan digital banking juga harus ada. Di samping memang ini kan sudah ada sertifikasi halal, sudah ada banknya, kemudian sejauh mana kemudian diintegrasikan dalam ekonomi usaha-usaha syariahnya, gitu ya. Baik. Nah, tanggal 16 Mei kemarin kan hari Kamis Anda bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Adin, kira-kira apa yang dibahas? Apakah juga membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah di tanah air? Ya, jadi salah satunya itu ekonomi syariah, kemudian yang kedua adalah bisnis secara keseluruhan ya. Kita bilang begini, bahwa memang selama 10 tahun Presiden Bank Indonesia ini infrastruktur luar biasa. Stimulus ekonomi dari infrastruktur, kemudian dan yang lain-lain, meskipun ruang fiskal kita kan sempit ya, tapi luar biasa pemerintah bisa melakukan terobosan. Nah, dampak dari infrastruktur ini kan sebenarnya dampaknya kemana-mana. Dan salah satu yang kami rasakan karena Ansor, Banser, itu banyak di desa-desa, betapa kemudian kami terbantu sekali dengan infrastruktur ini. Kos logistik menjadi murah misalnya, kemudian kami tersambung dengan dengan sentrum-sentrum bisnis. Ini luar biasa. Nah, itu yang kami katakan ke depan, memang kepada Presiden bahwa 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, yang menjadi prioritas kami adalah bagaimana melakukan penggalangan kolaborasi anak-anak muda se-Indonesia. Ruang inovasi kita buka lebar, kemudian ruang bisnis kita buka lebar. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita punya target menuju generasi emas. Kita punya target menuju Indonesia maju. Betul. Itu yang kita lakukan. Nah, ngomong-ngomong soal anak muda, Pak. Ini kan anak-anak muda ini menjadi salah satu faktor untuk perkembangan ekonomi syariah sebenarnya menurut SGI Report kemarin tahun 2023-2024. Nah, menurut Anda seberapa kuat juga nilai-nilai yang dipegang oleh anak-anak muda dan juga konsumen muslim di Indonesia supaya militan seperti itu untuk konsisten menggunakan produk-produk halal? Nah, sekarang sebenarnya sudah cukup masif ya di perkotaan segala macam. Kan
tinggal bagaimana kemudian ini mengawinkan antara kota dengan desa. Contoh misalnya begini, semangat desa-desa, ini kan infrastruktur ekonomi syariah sudah begitu banyak. Ada pesantren, kemudian ada turunannya, ada produk sarung, kemudian Muslim fashion segala macam, banyak sekali. Ada infrastruktur pesantren kitab dan segala macam lah. Lalu di kota-kota ini punya brand, di kota punya lifestyle misalnya, gaya hidup. Bagaimana kemudian mengawinkan antara kota dengan desa menjadi satu produk brand identitas Muslim Indonesia. Nah ini yang perlu mungkin ke depan dilakukan ya. Nah itu pada prinsipnya adalah kesadaran sekarang untuk Muslim passion ya, kemudian penguatan nilai-nilai keagamaan juga cukup tinggi tumbuh di kalangan anak muda. Nah kesadaran bahwa kita harus makan makanan yang halal, produk yang halal itu juga sangat tinggi. Nah maka sebenarnya ini tidak bisa kerja sendirian. Ya konsep pentahelix saya kira menjadi satu kebutuhan ya. Nah gitu. Baik, kali kalau misalnya untuk mengkonsumsi produk-produk halal tentunya tidak lepas juga dari peran-peran UMKM kita yang saat ini seperti apa. Tapi juga perlu nih sertifikasi halal terhadap UMKM biar nanti bisnisnya bisa lebih lancar. Tapi kita akan membahasnya Pak Adin usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ketua Umum GP Ansor, Adin Jauharudin. Pak Adin, saat ini kan pemerintah memang sedang menggalakkan UMKM sertifikasi halalnya. Nah, dan diharapkan UMKM ini wajib untuk memiliki sertifikasi halal pada Oktober 2024. Nah, menurut Anda bagaimana ini berperan dalam mendorong perekonomian syariah? Jadi kami sendiri kalau di GP Ansor, kita punya sekitar 5.000 pendamping halal se-Indonesia. Satu pendamping itu bisa mengorganize sampai 20 UMKM. Artinya 20 UMKM kali 5.000, sudah luar biasa sekali. Nah, apakah ini kemudian menjadi penting sertifikasi halal? Ya penting, karena satu, ini bukan sekedar soal bisnis, tapi juga ada soal pesan agama yang mau kita sampaikan. Bahwa sebaik-baiknya Muslim kan juga makan bersumber dari halal dan thayyiban. Nah, jadi halal secara agama, kemudian thayyib baik secara standar kesehatan, kandungan dan segala macam. Nah, ini akan menjadi, apakah ini bisa menjadi anchor dari pertumbuhan ekonomi UMKM? Saya kira yang pertama iya, karena kita kan punya big population umat Muslim ya, anak-anak muda. Tentu kita ingin yang halal. Yang kedua adalah yang paling penting juga kita mulai menaikkan standarisasi UMKM. Dari yang awalnya nggak peduli halal, kemudian menjadi peduli dan tersertifikasi. Kenapa ini penting? Karena memang sekarang ini kan juga sekian banyak kemudian produk-produk impor yang masuk dan kita nggak bisa ngebendung. Nah, targetnya ke depan dengan scale up melalui sertifikasi halal ini, pasar UMKM kita sudah harus naik kelas. Masuk ke luar negeri segala macam. Dan salah satu perangkatnya adalah melakukan dengan memiliki standar sertifikasi halal. Ini yang kemudian kita edukasi. Maka kemudian bagi sahabat-sahabat Ansor yang tersebar di seluruh dunia, tidak cuma kemudian bagaimana mengejar sertifikasi halal, tapi juga edukasinya, kemudian pasarnya, mengintegrasikan dengan teknologinya itu kita latih. Jadi kita pastikan selain target 10 juta yang digenjot pemerintah, kita juga ingin menumbuhkan ekosistem pendukung sehingga akan cepat naik kelasnya UMKM kita. Nah, tapi bagaimana dengan mungkin UMKM yang sudah cukup besar, yang mungkin bisa sudah ada strukturnya, ini bisa mungkin mengikuti syarat-syarat yang harus dilakukan supaya memenuhi tadi sertifikasi halal. Tapi bagaimana dengan pedagang-pedagang kaki lima? Seperti apa sosialisasi yang perlu dilakukan supaya para mungkin usaha-usaha yang mungkin kecil ini bisa tadi juga mendapat sertifikasi halal tanpa mereka merasa kesulitan, Pak Adin? Betul. Jadi apakah kemudian UMKM menjadi beban ketika ada sertifikasi halal ya? Maka saya pikir ini sudah sangat langkah yang bagus pemerintah melalui Kementerian Agama, BPJPH, punya program namanya Sehati kan, sertifikasi halal gratis. Ini sangat bagus sekali. Nah, karena barangkali mungkin UMKM itu peduli atau nggak peduli dengan sertifikasi halal. Tapi yang pasti ini sangat penting. Kemudian yang kedua, makanya dengan gratis itu kan kemudian tidak ada kos yang keluar. Tidak ada kos yang keluar. Nah, dan yang paling penting sebenarnya ke depan tadi, setelah kemudian UMKM dapat sertifikasi halal, maka langkah yang paling penting ke depan itu, yang mungkin juga pemerintah perlu mengintegrasikan dengan dunia usaha, bagaimana UMKM yang sudah sertifikasi halal itu, juga aspek lainnya dibantu. Misalnya dengan akses perbankannya dipermudah, kemudian bunganya rate-nya jangan tinggi-tinggi,
kemudian teknologinya diintegrasikan, pasarnya dibuka segala macam. Nah, jadi halal value chain-nya juga dibangun. Nah, kalau kemudian ada industri ada UMKM menyajikan makanan siap saji, maka juga dibantu hulunya. Dari mulai rumah potong hewannya, kemudian dan yang lain-lain. Nah, ini yang perlu diintegrasikan. Sehingga kita berharap bahwa sertifikasi halal tidak hanya selembar kertas, tapi betul-betul menolong secara integrasi ekonomi UMKM maupun kemampuan scale up menjadi nanti pelaku ekspor ke depannya. Nah, untuk pelaku ekspor itu kan tentunya e-commerce juga ini bisa berkembang. E-commerce mungkin juga tidak dalam jumlah banyak, tapi mungkin satu persatu seenggaknya dikenal terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana bisanya agar UMKM nanti terutama yang tadi sudah ada value sertifikasi halal ini bisa juga tadi ekspor sehingga produk kita bisa dikenal mancanegara dan tadi ekonomi syariah kita bisa lebih bangkit lagi, Pak Adin, kira-kira. Betul. Nah, selama ini sebenarnya banyak beberapa UMKM kan sudah jalan ya, sudah, dan juga ada beberapa platform yang memang itu sudah menyediakan layanan ekspor ya, ekspor. Tapi alangkah baiknya kemudian pemerintah juga melalui berbagai macam instrumen juga di dunia usaha juga betul-betul membantu. Ya mohon maaf sebenarnya sekarang ini kan kadang-kadang kita kalau bicara UMKM ini kan sepotong-sepotong parsial. Jadi yang kita lihat semua proyek peningkatan UMKM ini kadang-kadang bukan berbasis risal hasil, tapi berbasis activity. Nah, kalau sudah berbasis activity, ya diperbanyak pelatihan, diperbanyak apa, tapi risalnya nggak ada. Nah, yang kita inginkan bagaimana ini semua terintegrasi segala macam UMKM bisa menjadi besar. Nah, oleh karena itu, bagi kami di GP Ansor, tidak hanya sekedar bicara, tapi kami juga melakukan langkah-langkah konkret, kemudian juga itu bisa menjadi contoh. Contoh misalnya, bagaimana kemudian kami mengembangkan dalam satu platform namanya Nahdlatul Tujar. Nah, ini akan kita kembangkan menjadi pasar-pasar festival rakyat yang terintegrasi, baik itu dengan akses keuangan, kemudian teknologi maupun pasar global. Nah, ini menjadi penting. Baik, nah tapi kalau menurut Pak Adin sendiri, seberapa efektif sebenarnya kewajiban UMKM ini untuk mendapatkan atau menerapkan sertifikasi halal dan juga efeknya ke pasar seperti apa? Nah, memang kalau saat ini dilihat ya secara nyata di lapangan soal efektif atau nggak efektif itu juga tergantung seberapa besar kita melakukan literasi edukasi. Apakah misalnya kalau sudah dapat sertifikat halal, dagangannya makin naik misalnya, makin laku. Ya memang secara statistik kita belum melihat ya. Karena tentu kalau orang Indonesia mungkin sehari-hari tanpa sertifikat halal pun ya dia sudah biasa makan di warung tetangganya, kemudian di tongkrongan macam-macam. Tapi ini dipastikan bahwa edukasi ini menjadi penting. Satu soal nilai agama, yang kedua ada milestone pengembangan dari UMKM yang dibantu sertifikasi halalnya. Nah, mana kemudian UMKM yang sudah mulai naik kelas, kemudian sudah mulai packingnya bagus, perizinannya lengkap, kemudian penjualannya bagus, boleh disatukan dengan platform ekspor misalnya. Nah, supaya tadi betul-betul merasakan dampak positif dari mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini edukasi yang menjadi sangat penting. Baik, nah mengenai edukasi tadi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini atau mungkin kita semua supaya literasi keuangan syariah ini bisa meningkat, karena kalau literasi keuangan syariah sejauh ini hanya 39%, itu di bawah literasi keuangan nasional itu 80%. Tapi kita akan membahasnya Pak Adin usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ketua Umum GP Ansor, Adin Jauharudin. Pak Adin, kita lihat saat ini untuk literasi keuangan syariah Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 39%. Dan dibandingkan dengan literasi keuangan nasional, ini sudah berada di kisaran 80%. Sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya literasi keuangan syariah ini bisa meningkat, Pak? Oke, menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya kerja pengembangan ekonomi syariah ini, meskipun secara institusi ada Kenex ya, Kenex yang memang itu mengeluarkan kebijakan, tetapi secara praktek bagaimana ada kerjasama yang terintegrasi ya, terutama dalam hal ini kementerian-kementerian maupun lembaga. Ya, kita punya Kementerian Koperasi, kemudian kita punya Kementerian Desa, kemudian Perindustrian, kemudian Perdagangan. Ini leading sektor yang mengelola soal ekonomi. Nah, juga dengan payung Kementerian Ekonomi ya. Nah, bagaimana kemudian lintas kementerian ini berkolaborasi
merangkai hulu sampai hilir soal pengembangan ekonomi syariah. Nah, harus diingat bahwa memang selama ini kan tumbuhnya keuangan ekonomi syariah itu dari sektor perbankan saja, sementara yang paling tinggi. Sementara dari lini bisnis yang lain itu belum tumbuh. Nah, halal value chain yang kemudian digadang-gadang menjadi satu anchor pertumbuhan ekonomi syariah juga faktanya memang belum begitu kuat. Nah, oleh karena itu memang ini nggak bisa kerja sendirian. Nah, bagaimana caranya kebijakan terintegrasi antara pembiayaan, kemudian dengan pengembangan usahanya, kemudian dengan infrastrukturnya. Nah, itu harus menyatu. Baik, nah lantas apa yang harus dilakukan pemangku kebijakan, Pak, supaya tadi ekonomi syariah berkembangnya bisa lebih pesat lagi dan tentunya mendukung juga nanti perekonomian nasional? Oke, nah kalau kacamata kami ya, saya melihat memang inisiasi misalnya kawasan industri halal sudah ada, tapi sejauh mana efektivitasnya. Kemudian mungkin dalam ruang exhibition belum begitu banyak ya. Kalau bank secara entitas sudah ada, pemerintah punya BSI, swasta punya yang lain-lain, banyak. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian ini semua sudah terintegrasi atau belum? Platform digitalnya apa? Kemudian ekosistem bisnis seperti apa? Nah, ini yang saya lihat belum terintegrasi. Nah, literasi pun kalau kemudian daya dukung infrastrukturnya nggak ada juga percuma. Apa yang mudah mau dikampanyekan. Nah, saya melihat lajunya sudah cukup bagus. Nah, infrastruktur sudah semakin banyak, tapi satu hal saja, segera diintegrasikan semua komponen ini. Kalau nggak kemudian kita akan kalah dengan negara-negara lain. Nah, tentunya kita berkepentingan kalau semua sudah terintegrasi, kita bukan hanya bukan menjadi target pasar, tapi juga menjadi pelaku usaha. Nah, kalau GP Ansor sendiri sejauh ini, apakah ada juga program-program yang mendorong perekonomian untuk mendorong keuangan syariah dan juga kira-kira apa saja yang dilakukan inklusi keuangan syariah? Melihat saat ini ketersediaan akses mungkin yang memang cukup terbatas, tapi kira-kira apa yang bisa dibantu oleh GP Ansor untuk tadi bisa meningkatkan keuangan syariah? Oke, kami sudah lama bergelut soal ini ya, dan kita kan punya namanya Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Jadi apa yang kemudian kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tidak hanya soal sektor keuangan, tapi juga ekosistem pendukung yang lain kita galakan. Contoh misalnya sertifikasi halal sudah menjadi pekerjaan rutin. Kami punya 5.000 penggerak sertifikasi halal. Nah, kemudian yang kedua, kami juga punya ruang untuk mempublikasikan bagaimana UMKM yang potensial. Namanya Nahdlatul Tujar Festival atau FES. Nah, itu ruang kami. Nah, kemudian sisi lain, kami juga sekarang sedang membuat satu wadah besar namanya Super Apps Ansor. Dengan nama SIAP, Sahabat Indonesia Aplikasi. Di mana semua entitas, semua kegiatan antara internal dengan eksternal terintegrasi dalam satu wadah besar. Nah, upaya-upaya ini kemudian dibarengi dengan kami turun ke bawah pendampingan segala macam. Nah, intinya adalah kami merasakan bahwa ketika bicara soal ekonomi di bawah, kader di bawah, ini pasti sebagian besar adalah para kader kami, anggota kami. Nah, kehadiran kami bagaimana organisasi bisa menjadi hub dari banyak kepentingan kader, mereka merasa diperjuangkan hak-haknya. Oke, siap. Nah, ini tentunya besar juga harapan dari berbagai pihak bahwa ekonomi syariah ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, Pak. Di tengah saat ini tantangan ekonomi baik domestik maupun global. Nah, menurut Pak Adin sendiri, apa kunci yang harus dilakukan agar ini bisa terwujud dan juga potensi produk halal di Indonesia ini yang diprediksi mencapai lebih dari 4.000 triliun. Ini bisa direalisasikan, Pak? Nah, ada hal yang menarik menurut saya begini. Kalau bicara soal produk syariah, produknya apa sih? Oke, kalau produknya misalnya fashion muslim, fashionnya punya siapa sih? Lalu selain fashion muslim apa? Nah, ini perlu ada tafsir ulang menurut saya soal produk-produk syariah. Kenapa kemudian produk-produk syariah di Indonesia hanya berbicara soal jilbab, soal Quran, kemudian soal air minum. Nah, lalu yang membedakan antara produk syariah dengan konvensional selama ini berkembang di pasar apa? Tanpa ada embel-embel syariah. Toh ini juga sama-sama air, sama-sama pakaian, segala macam. Dan mereka sudah ada merek halalnya. Apa sih kira-kira begitu? Yang satu pakai label, satu nggak pakai label. Ini perlu tafsir ulang. Nah, menurut saya begini. Ini harus diperluas soal produk-produk syariah itu. Jadi produk syariah itu masuk juga kepada industri alat berat misalnya. Selain makanan minuman. Masuk kepada teknologi. Teknologi sebagai apa? Sebagai
integrator dari banyak ekosistem usaha syariah. Masuk kepada alat berat. Untuk apa? Alat berat untuk ya banyak hal. Bisa menjalat berat untuk membangun sesuatu, gedung, kemudian pabrik atau apapun segala macam. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, definisi ini kalau bisa diperlebar, maka ekonomi syariah tidak menjadi sempit. Produknya tidak hanya itu-itu saja. Betul. Nah, itu yang kita lakukan. Baik, kita harapkan semoga ke depannya nanti ini ekonomi syariah bisa lagi berkembang dengan tadi adanya integrasi dan juga tentunya bantuan dari berbagai sektor termasuk salah satunya dari GP Ansor sehingga ekonomi syariah ini bisa menjadi harapan baru tentunya untuk mendukung ekonomi nasional. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Adin Jauharudin, Ketua Umum GP Ansor telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum GP Ansor Pak Adin Jauharudin. Dan saya Wilson Purbo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 117 serta live streaming di investor.id dan juga di IndiHome 117 dan First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD serta di aplikasi video IDTV Inspirasi Investasi. Terima kasih.